Perkenalkan, nama saya Faiza Al-Zahra. Saya siswa kelas 5 dari SDN 2 Tapak Siring, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Rakyat Sukat. Pohon haru besar, di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulit kayunya tajam, menyerupai ribuan mata pedang yang menancap. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan cerita kelanjutannya? Tapi sebelum itu jawab dulu sapaanku. Ada orang sedang membaca di ruang perpustakaan. Sambutlah salam saya walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Berikut kisahnya. Puluhan tahun berlalu sejak kejadian hilangnya beberapa warga kampung di hutan Seminung. Kehidupan di kampung Sukau kembali tentram karena masyarakat sudah tidak ada lagi yang pergi ke hutan untuk mencari kayu, mengambil hasil hutan, atau berburu. Orang-orang tua selalu mengingatkan anak dan cucu mereka agar tidak mendekati hutan Seminung. Suatu ketika datanglah seorang pemuda memasuki kampung Sukau. Pemuda itu bertubuh tegap, postur tubuhnya lebih tinggi dari postur tubuh warga kampung Sukau pada umumnya. Kulitnya coklat cenderung gelap, hidungnya mancung, alisnya tebal, panjang rambutnya hampir sebahu. Apabila tersenyum, tampak lesung pipi yang menambah manis wajahnya. Karena keelokannya, masyarakat yang pernah berpapasan dengannya menyebutnya dengan sebutan si tampan. Pemuda tampan itu hendak mencari tempat untuk bertapa. Sebelum menemukan tempat yang cocok, dia mampir sejenak ke kampung Sukau, sekedar melepas lelah dan bertegur sapa dengan penduduk kampung Sukau. Rakyat Sukat. Demikian pemuda tampan itu memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang ditemuinya. Rakyat Sukat berteduh di sebatang pohon dekat rumah di persimpangan menuju hutan Seminung. Rakyat Sukat merebahkan badannya sejenak untuk melepas rasa lelah yang dirasanya setelah perjalanan jauh. Setelah istirahatnya dirasa cukup, rakyat Sukat pun berniat untuk meneruskan perjalanannya mencari tempat untuk bertapa. Intuisinya mengatakan bahwa dia harus berbelok ke kanan menuju hutan Seminung. Rakyat Sukat segera bangkit. Dengan mantap dilangkahkanlah kakinya menuju hutan Seminung. Akan tetapi, baru beberapa langkah beranjak dari tempat beristirahat, rakyat Sukat tertegun. Karena tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang laki-laki tua berjanggut putih berjalan tergopoh-gopoh ke arahnya. Rakyat
Buya, saya tidak tahu tentang hutan itu. Saya hanya mengikuti kata hati saya. Guru saya mengatakan, di mana tempat di bumi ini baik, selama kita juga baik. Oleh karena itu, saya melangkahkan kemana saja kaki membawa. Buya Ratun mengamati rakyat Sukat dengan seksama. Entah mengapa, dia seolah melihat kekuatan tersembunyi di balik wajah tampan rakyat Sukat. Namun, Buya Ratun tidak bisa membiarkan rakyat Sukat meneruskan perjalanannya menuju hutan Seminung. Kenangannya tentang penduduk yang hilang puluhan tahun silam membuatnya tak tega membiarkan rakyat Sukat memasuki hutan itu. Ananda rakyat Sukat, saya menghormati keinginanmu untuk bertapa di hutan. Akan tetapi, tahukah kau nak, hutan itu telah banyak memakan korban. Buya Ratun adalah tukang kayu yang selamat saat memasuki hutan larangan puluhan tahun silam. Setelah merenung sesaat, dia bercerita perihal hilangnya beberapa penduduk desa dan seorang sahabatnya di hutan larangan. Dia juga bercerita hilangnya beberapa hewan ternak yang digembalakan dekat hutan Seminung. Lalu, apakah ada yang tahu kemanakah orang-orang itu hilang? Orang-orang itu hilang di atas pohon harum besar. Konon pohon itu memiliki kekuatan yang membuat siapapun tertarik untuk memanjatnya. Di atas pohon itu hidup ribuan ular. Kulit kayunya tajam, menyerupai ribuan mata pedang yang menancap. Sejak kejadian hilangnya beberapa penduduk desa, tidak ada lagi masyarakat yang berani memasuki hutan Seminung untuk mencari kayu dan berburu. Ananda rakyat Sukat, kalau saya boleh berpendapat, urungkan saja niatmu itu. Saya khawatir dengan keselamatan Ananda. Terima kasih Buya, saya prihatin mendengar cerita Buya. Akan tetapi, rasa kemanusiaan saya semakin meyakinkan untuk menebang pohon penebar bencana itu. Saya siap dengan segala risiko yang saya akan terima. Saya yakin dengan izin yang maha kuasa, saya mampu mengalahkan makhluk-makhluk yang menghuni pohon itu. Baiklah anak muda, jika memang itu keinginanmu, persiapkanlah dirimu dengan baik. Semoga keinginan dan keyakinanmu yang kuat membuahkan hasil. Buya Ratun tidak dapat lagi mencegah rakyat Sukat. Akhirnya, Buya Ratun melepas kepergian rakyat Sukat